Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marisa Ifkarina, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, program studi ilmu hukum. Pada hari ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan yang terdiri dari 1. Kejahatan terhadap nyawa, meliputi pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap tubuh, meliputi semua bentuk penganiayaan yang terdapat dalam KUHP. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kejahatan terhadap nyawa pembunuhan bayi. Perlindungan hukum terhadap anak lebih diutamakan, karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subjek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya. Diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga berlaku terhadap bayi. Selanjutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang pembunuhan bayi diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP. Pada pasal 341 menjelaskan tentang pembunuhan bayi yang disertai dengan unsur kesengajaan. Pasal tersebut berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dianggap dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan dalam pasal 342 KUHP dijelaskan tentang pembunuhan bayi yang disertai dengan unsur perencanaan terlebih dahulu. Pasal tersebut berbunyi, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditekan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dan dengan pidana paling lama 9 tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 341 yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur tersebut meliputi perbuatan-perbuatan pelaku seperti perbuatan membunuh, perbuatan menganiaya, dan perbuatan yang lainnya. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terletak di dalam diri pelaku. Unsur tersebut berkaitan dengan hati nurani pelaku. Unsur objektif meliputi yang pertama adalah pelaku seorang ibu. Jadi di sini jelas bahwasannya pelaku itu ada kaitannya dengan bayi. Adanya ibu merupakan syarat yang melekat pada subjek hukum. Hal ini menandakan bahwa tidak semua kejahatan itu dapat dilakukan oleh semua orang. Pada rumusan pasal 341, yang menjadi pelaku haruslah seorang ibu kandung dari si bayi. Yang kedua yaitu perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dijelaskan dalam pasal 338 KUHP tentang perbuatan yang menghilangkan nyawa yang mengakibatkan matinya seseorang. Akan tetapi di dalam pasal 341 ini dikhususkan untuk pembunuhan terhadap bayi. Selanjutnya adalah objeknya adalah nyawa bayinya sendiri. Jadi objek dari pembunuhan ini adalah nyawa, di mana nyawa tersebut harus terbukti hidup. Lalu bagaimana jika ada suatu kasus seorang ibu mencekik leher anaknya dengan tujuan ingin menghilangkan nyawa sang bayi tersebut? Tetapi pada saat dokter melakukan visum, diketahui bahwasannya si anak ini meninggal terlebih dahulu sebelum ibu ini melakukan perbuatannya. Tetapi di sini sang ibu mengakui
atau merasa bahwasannya sebab matinya si bayi ini dikarenakan tindakannya dengan mencekik bayi tersebut. Apakah hal ini dapat dirumuskan dalam pasal 341? Tidak, karena di dalam pasal 341 ini objeknya adalah harus nyawa yang terbukti hidup. Kemudian, waktu pada saat ibu tersebut dilahirkan. Jadi, dilahirkan di sini maksudnya adalah kelahiran yang bersifat alami, tidak ada bantuan dari tangan manusia seperti memijat dan lain sebagainya. Adapun maksud dari waktu pada saat bayi dilahirkan adalah kejadian pembunuhan tersebut berlangsung pada saat sang ibu ini setelah selesai melaksanakan persalinan. Jadi pembunuhan ini berlangsung betul-betul pada saat bayi telah dilahirkan, bukan sebelum ataupun sesudah bayi dilahirkan dengan jangka waktu yang lama. Kemudian, motifnya karena takut diketahui telah melahirkan. Motif dari rumusan pasal 341 yaitu takut diketahui telah melahirkan. Jadi di sini dapat kita artikan bahwasannya pelaku ini telah malu atau takut karena telah mengandung anak di luar perkawinan atau di dalam perbuatan zina. Yaitu selanjutnya adalah unsur subjektif. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Untuk kesengajaan sendiri dalam pembunuhan bayi harus diketahui juga unsur-unsur yang ada di belakangnya. Dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditujukan. Yang pertama, untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, nyawa bayinya sendiri. Yang ketiga, waktunya ketika bayi sedang dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Jadi unsur kesengajaan ini tuh bahwasannya sang ibu ini dengan sadar bahwa tindakan tersebut itu mengakibatkan matinya bayi, dan bayi yang dimaksud adalah bayi dari ibu tersebut, artinya bayinya sendiri. Lalu untuk waktunya sendiri itu dilaksanakan setelah selesai persalinan atau tidak lama kemudian setelah bayi dilahirkan. Jadi adanya keterkaitan antara unsur satu dan unsur yang lainnya. Penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak atau bayi menurut pasal 341 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana terhadap ibu sebagai pelaku pembunuhan, dibutuhkan adanya bukti-bukti sebagai penunjang bahwasannya yang dapat diketahui bahwasanya si ibu ini merupakan pelaku dari pembunuhan tersebut. Bukti-bukti tersebut dapat kita ketahui dalam pasal 184 KUHP yang berbunyi alat-alat bukti yang sah itu meliputi 1. Keterangan saksi, yang kedua yaitu keterangan ahli, yang ketiga yaitu surat, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Dalam hal ini tentu bukti yang akurat adalah visum yang dilakukan oleh tenaga ahli. Jadi untuk mengetahui bahwasannya si benar atau tidaknya si ibu ini sebagai pelaku, maka bukti yang paling akurat adalah dengan dilakukannya visum. Kemudian untuk mengetahui motif atau bagaimana proses terjadinya pembunuhan tersebut dapat kita ketahui dengan adanya alat bukti yaitu keterangan terdakwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan sendiri dijelaskan dalam pasal 299, pasal 346 sampai dengan pasal 350 KUHP.
Di dalam rumusan pasal 346 sampai dengan pasal 348 KUHP dijelaskan bahwasannya abortus criminalis merupakan perbuatan-perbuatan yang meliputi 1. Menggugurkan kandungan, yang kedua yaitu membunuh kandungan. Menggugurkan kandungan di sini memiliki arti lepasnya kandungan pada rahim si ibu. Sedangkan membunuh kandungan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan matinya bayi di dalam kandungan ibu. Pelaku yang mendapatkan hukuman adalah yang pasti itu ibu yang melakukan aborsi. Yang kedua adalah dokter, bidan, ataupun dukun yang membantu terjadinya proses aborsi. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang mendukungnya. Di dalam KUHP tidak dijelaskan terkait pengertian secara rinci tentang kandungan dan aborsi. Tetapi kita tahu bahwa KUHP melarang adanya proses terjadinya aborsi. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan adanya aborsi dengan syarat hal itu diketahui membahayakan nyawa bayi dan sang ibu. Jadi dokter boleh melakukan aborsi jika hal itu mengakibatkan hilangnya nyawa ibu ataupun mengancam nyawa sang ibu. Atau dokter boleh melakukan aborsi jika diketahui bayi yang ada di dalam kandungan itu memiliki resiko cacat yang mengakibatkan jika bayi tersebut lahir itu bisa meninggal dunia. Untuk keterangan mengenai pasal yang saya sebutkan tadi sudah saya cantumkan di dalam PPT. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kasus-kasus yang terjadi, baik kasus pembunuhan terhadap bayi maupun kasus pengguguran kandungan. Dilansir dalam Detik News, ini ada suatu kasus di daerah Bogor yang terjadi pada Minggu 15 November 2020. Ini ada seorang wanita yang membunuh dan membuang bayinya di selokan. NS adalah inisial dari pelaku. Remaja di Bogor ditangkap polisi karena diduga membunuh bayi yang baru dilahirkan dan membuang jasadnya ke selokan. NS nekat melakukan aksinya karena sang pacar menolak pertanggungjawaban atas bayi yang dilahirkan hasil hubungan gelap. Pelaku melakukan aksi kejinya ini dengan motif rasa malu karena mempunyai anak di luar nikah dan sang pacar tidak mau bertanggung jawab. Jadi di dalam kasus pembunuhan bayi ini diketahui bahwasannya motif dari pembunuhan bayi ini diakibatkan karena rasa malu. Karena pelaku ini mengandung anak di luar perkawinan dan sang pacarnya tidak mau mengakuinya. Untuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu hukuman yang terdapat pada pasal 341 KUHP yang menjelaskan tentang pembunuhan bayi secara disengaja dengan pidana paling lama 7 tahun. Kasus kedua yaitu kasus pengguguran kandungan yang terjadi di daerah Yogyakarta. Jadi kronologi kasus tersebut adalah ada 2 pelajar SMK kelas 3 yang perempuan berumur 18 tahun, sedangkan yang laki-laki berumur 19 tahun. Yang perempuan ini mengandung bayinya lebih dari 7 bulan. Dan perempuan ini nekat melakukan aksinya dengan cara mengkonsumsi obat khusus yang dibeli secara bebas online dengan motif yang sama, yaitu karena rasa malu bahwa dia mengandung anak di luar perkawinan. Untuk pasal atau hukuman yang dijatuhkan oleh
polisi, yaitu keduanya dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan 4, junto pasal 76C, subsidiar pasal 77A, junto pasal 45A dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 340 KUHP, lebih subsidiar pasal 346 KUHP, pasal 348 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 10 tahun penjara. Jadi sang pelaku ini diberikan hukuman dengan pasal berlapis karena tindakannya yang melakukan aborsi dan pembunuhan secara direncanakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nurifandika. NIM saya 201911031157. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas UTS Hukum Pidana 2 yang bertemakan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh, yaitu berupa penganiayaan, perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan, mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat. Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai di mana-mana, seperti di lingkungan rumah maupun di tempat umum, serta dapat menimpa siapa saja. Hal tersebut dapat diduga akibat beberapa faktor, seperti pengaruh pergaulan atau kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, ataupun dengan orang lain. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadi luka atau rasa sakit bahkan sampai menimbulkan kematian. Bila dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaannya, diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 6 macam, yakni yang pertama, penganiayaan biasa dalam pasal 351. Yang kedua, penganiayaan ringan yang terdapat pada pasal 352. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang terdapat pada pasal 353. Yang keempat, penganiayaan berat. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan dapat menimbulkan kematian. Sebagai contoh, seorang anak yang berinisial Z sedang menyalakan sound audio dengan nada cukup keras pada waktu malam hari. Kemudian terdengar oleh tetangga terdekatnya. Karena merasa terganggu, tetangga tersebut mendatangi rumah anak berinisial Z dan menegur dengan nada cukup tinggi. Kemudian tetangga tersebut mengayunkan pukulan dengan menggunakan telapak kanan terkena pada bagian kepala sebelah kiri Z, sehingga Z merasa sakit. Menurut jurisprudensi, diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Pengertian penganiayaan sebagai berikut: sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke sungai, rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, dan sebagainya, luka, misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Bentuk kejahatan terhadap tubuh dan unsur-unsurnya. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 macam bentuk, yaitu 1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam bab 20
kedua pasal 351 sampai dengan 358. Yang kedua, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain. Pada pasal 351 ayat 3, yaitu bahwa mengakibatkan kematian, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian. Akan tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan pada kematiannya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan, melainkan pembunuhan yang terdapat pada pasal 338. Satu, adanya perbuatan. Yang kedua, karena kesalahan dan menimbulkan akibat orang-orang terluka. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.